berdampak bagus pada diri kita pribadi ya secara individu. Maka nanti ujung-ujungnya ya kalau kita laksanakan dengan tanggung jawab tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Firman, tanggung jawab, kemudian etos kerja yang bagus, yang profesional, maka hasil endingnya adalah profit. Nah, tapi memang kita jangan terlalu berharap dulu, ini profitnya supaya tinggi. Kenapa? Karena nanti kalau terlalu menggebu-gebu, terus kemudian tidak dilandasi dengan ada yang namanya etik, nah, dan ada unsur yang namanya ikhlas. Nah, nanti takutnya sudah bekerja keras, kemudian profesional, tapi ada satu kata misalnya tidak ikhlas, maka nanti jatuhnya adalah tidak profesional lagi. Nah, maka nanti di sini akan kita bahas bagaimana supaya dalam menyambut kita Society 5.0 ini supaya nanti berjalan dengan baik dan kita bisa mengambil alih ya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada kode etik ya, etik. Jadi profesionalisme dan etik. Kalau kita dulu belajar ya seperti konsep enzim, kunci dan gembok, seperti reseptor dan obat. Ada obat kalau tidak ada reseptor tidak bisa menimbulkan efek. Nah, kalau ada profesionalisme, tidak ada etik, nanti bagaimana legalitasnya? Bagaimana nanti kita berjalannya seperti apa? Jadi kode etik farmasi adalah panduan dalam menjalankan tugasnya secara profesional ya. Kenapa? Karena memang profesi kita ini adalah profesi yang sangat mulia, kemudian profesi kita ini juga menyangkut terkait dengan nyawa orang. Entah itu di bidang apapun, di industri, dalam teman-teman yang bisnis, kemudian teman-teman yang di ranah pendidikan sekalipun tetap itu tadi ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita lihat ya, nanti ada kaitannya dengan profesionalisme dan etik. Jadi pada zaman dahulu ya, orientasi farmasi itu adalah produk oriented. Pada zaman dulu kita dikenal farmasi itu adalah ilmu meracik obat. Ya, pokoknya meracik gimana caranya supaya puyurnya bagus, tidak ada interaksi farmasetika misalnya. Dulu gimana caranya supaya produknya berkualitas, produknya diterima. Tapi pada zaman sekarang mindset ini sudah berubah dengan perkembangan zaman, yaitu adanya perubahan dari produk oriented menuju ke pasien oriented. Nah, dimanapun farmasis berpraktik, maka orientasi akhirnya adalah ke pasien. Misalnya yang bekerja di industri, membuat produk yang bagus. Nah, orientasinya akhirnya siapa? Pasien. Bagaimana supaya produknya ini diterima oleh pasien, obatnya dengan formula yang bagus, diterima konsep yang bagus, kemudian pasien secara outcome kliniknya adalah tercapai. Nah, itu misalnya di industri. Kemudian kalau mohon maaf, misalnya pemangku kebijakan seperti Ibu Maya dan misalnya pemerintah. Ini tentunya juga dalam hal ini adalah pasien oriented. Bagaimana caranya? Tetap yang pertama adalah untuk kepentingan pasien terkait dengan distribusi, terkait dengan penyimpanan supaya produk ini aman dan sampai ke pasien ini tercapai, nanti pengobatannya tercapai sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup. Jadi dimanapun farmasis praktik, maka ya orientasi akhirnya adalah pasien. Maka dalam hal ini bagi teman sejawat yang berpraktek dimanapun, mari ya, yang entah itu berpraktek untuk farmasis muda nih yang berpraktek di apotek atau yang memiliki apotek sendiri atau sekarang yang sedang mengembangkan usaha, sekarang kan sedang musimnya produk e-commerce ya. Nah, ini jangan lupa bahwa orientasi akhirnya adalah keamanan dan efektivitas produk ini ke pasien. Jadi jangan sampai misalnya teman-teman punya usaha ya,
punya marketplace ya, marketplace kemudian produknya tidak memperhatikan aspek dari sisi distribusinya ya, misalnya dari packaging penyimpanannya sehingga dikirimkan, nah sehingga produknya tidak sampai. Nah, kemudian juga ketika misalnya dalam usaha e-commerce ya, e-commerce harapannya produknya yang disediakan adalah yang berkualitas ya, karena ini adalah salah satu ciri dari tanggung jawab kita sebagai seorang profesi farmasi. Ya, baik kita lanjutkan. Nah, ini di sini ada gambar terkait dengan perubahan zaman. Dulu ya, apa namanya, Society 1.0 ya, hunting, gathering, mencari ya, serba manual. Kemudian dulu kan baru apa namanya, ya serba manual ya. Terus kemudian ada Society 2.0, kemudian Society 3.0 ini sudah mulai adanya industri ya. Kemudian Society 4.0 ya, ini terkait dengan teknologi sudah mulai ada. Nah, teknologi ini kalau kita lihat misalnya peran mesin ya, teknologi ini apa namanya ya, sangat terlihat. Nah, pada Society 4.0 ini dikenal sebagai degradasi manusia karena manusia itu katanya sudah tidak dibutuhkan, bisa digantikan oleh mesin. Nah, ini juga yang menjadi waspada bagi kita sebagai seorang farmasis muda nih. Masa iya kita digantikan oleh mesin? Ya jangan mau ya. Kita sebagai seorang farmasis jangan mau digantikan oleh mesin. Ya, oke, nanti akan kita bahas. Nah, apalagi sekarang terkait dengan New Society 5.0. Nah, ini merupakan combine ya, combine antara apa namanya, teknologi dan kemudian kita sebagai seorang farmasis ya, manusia ya. Bagaimana apa dengan adanya teknologi ini, mau tidak mau ya kita seorang farmasis ini berinteraksi ya. Contohnya adalah dengan munculnya produk-produk yang dijual secara e-commerce ya. Dan ada lagi yang namanya konsultasi via online. Nah, itu kan merupakan apa namanya, zaman sekarang ya, super smart society. Maka dalam hal ini bagi teman sejawat yang terima kasih sekali pada Bapak Ibu yang mungkin usianya sudah tidak muda lagi tapi bergabung dalam webinar kali ini, mau tidak mau harus mengikuti perkembangan zaman sekarang Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena inilah yang terjadi ya, jangan sampai kita tertinggal ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa 4.0 ini dikenal sebagai integrasi manusia, di mana semua digantikan oleh teknologi. Misalnya parkir, kalau dulu ada tukang parkir karcis memberikan bayi manual. Kalau sekarang karcis sudah pakai mesin, ya. Terus kemudian kalau dulu perhitungan dosis masih pakai bayi manual, kalau sekarang sudah ada aplikasi, ya. Nah, ini di masa Society 5.0 manusia dituntut untuk lebih cepat menghasilkan solusi dalam memenuhi kebutuhannya. Karena apa? Karena yang namanya teknologi kan ini sangat berkembang cepat sekali, ya. Nah, mau tidak mau kita harus bisa mengikuti dan menghasilkan solusi bagaimana apa namanya usahanya, atau bagaimana kita dapat mengikuti perkembangan zaman tersebut. Maka dibutuhkan solusi ya. Nah, hal ini berdampak pada manusia untuk terus menggali informasi. Nah, maka ini pun nanti akan menyangkut pada psikologi kita ya. Mohon maaf ini sedikit menyangkut sedikit terkait dengan psikologi kita. Mengapa? Bahwa marilah kita memiliki sikap yang terbuka akan kemajuan zaman, terbuka akan banyaknya informasi yang masuk, sehingga apa? Sehingga kita dengan akan mudah nanti bisa bergaul dengan orang-orang yang mungkin nanti akan lebih muda dari kita dan lebih cerdas dari kita ya. Kalau seperti saya kan generasi Z, nah, mungkin ada lagi nih farmasis yang lulusan baru yang
apa namanya, teknologinya sangat pandai sekali. Nah, maka mau tidak mau saya pun harus bersikap terbuka dan menerima, oh iya, bahwa teknologi itu sangat cepat ya, begitu. Nah, ini ya dampaknya kita supaya dapat menciptakan inovasi baru guna menunjang keberlangsungan hidup. Ya, memang ada istilah apa namanya, guru kami waktu itu bilang semua itu memang UUD, ujung-ujungnya adalah duit. Tapi ya meskipun ujung-ujungnya duit, kita juga tetap harus memperhatikan tadi profesionalisme dan etik, kemudian bagaimana kita dapat mengikuti perkembangan zaman ini ya. Jangan sampai kita apa namanya, sikapnya adalah mohon maaf misalnya introvert atau tertutup sehingga tidak bisa menerima akan keberharuan yang ada ya. Jadi manusia di era ini ya dituntut untuk bersikap dan berpikir maju ya, dan harus mengikuti pola perkembangan zaman. Nah, untuk pembicara nanti yang setelah sesi yang kedua setelah Ibu Maya, nanti ada Kak Apoteker Cynthia, beliau apoteker yang berpraktik di Halodoc ya. Ini mungkin saya sampaikan ya supaya teman-teman teman sejawat semua atau peserta masih terus mengikuti ya. Misalnya seperti Halodoc ya, ini kan terkait dengan teknologi sekarang. Yang mau tidak mau yaitu adalah eranya. Nah, bagaimana kita berpikir maju. Nah, apakah kita akan mengambil bagian atau hanya sebagai penonton ya. Ini kita dituntut untuk menciptakan inovasi baru supaya apa, keberlangsungan hidup kita terus continue ya. Baik, kita lanjutkan. Maka persiapan apa yang dibutuhkan oleh seorang farmasis? Nah, kalau kami ya, saya merangkumnya ada 4. Yang pertama adalah knowledge ya. Oke, ada yang mengatakan begini, Mbak Ainun, knowledge itu bisa dibutuhkan dari internet ya. Knowledge itu cukup cari di search engine, pakai suara, apa itu obat misalnya, efek samping obat captopril itu apa misalnya. Nah, oke, tapi terkait dengan kebenaran, terkait dengan kevalitan, itu kan kita yang tahu ya sebagai seorang farmasis. Nah, ini adalah roh kita ya. Jangan sampai knowledge ini semua bisa dibutuhkan oleh internet ya. Karena apa? Karena kalau semua knowledge kita tidak punya knowledge, ya kita seperti tidak punya apa ya, mohon maaf ini ya, mohon maaf misalnya kita tidak punya harga diri. Kenapa? Karena kita aja nggak tahu bagaimana kita bisa memberikan keputusan ya. Maka knowledge ini sangat penting ya. Ini mohon maaf untuk teman-teman yang praktik dimanapun ya, karena memang ini adalah ruh kita ya. Jadi mari bersama-sama kita menambah wawasan kita. Nah, caranya apa? Dengan mengikuti apa, misalnya memfollow ya jurnal-jurnal, atau mungkin download aplikasi yang namanya Medscape ada ya. Jadi di situ ada informasi berita-berita terkait dengan perkembangan pengobatan ya, sehingga kita tidak tertinggalan zaman ya. Ini meskipun apa namanya, teman-teman praktiknya dimanapun ya. Karena apa? Karena terkait dengan klinik itu adalah ruh kita ya. Jadi marilah kita bersama-sama ya, bersama-sama untuk supaya tidak tergantikan oleh internet ya gitu. Kemudian yang kedua adalah moral. Nah, semua sudah tergantikan oleh teknologi. Kemudian tadi knowledge ada yang sudah diisi atau diganti, bukan diganti ya, sudah difasilitasi oleh teknologi search engine misalnya, oleh internet. Nah, apalagi dalam hal ini ya, dengan teknologi yang semakin berkembang, kemudian bagaimana terkait dengan regulasi, keamanan, maka moral kita sebagai seorang farmasis kita juga harus ada, harus punya. Maka untuk mendapatkan tadi clinical outcome ya, pasien yang rasional, yang aman, yang halal, khususnya yang muslim, maka dibutuhkan adalah moral ya. Bagaimana kita akan memberikan
pelayanan, atau mungkin teman-teman yang membuat produk, atau mungkin teman-teman yang berusaha memiliki usaha ya, pharmapreneur, ini tetap adalah terkait dengan keamanan pasien ya, keamanan dan efektivitas. Kira-kira dengan pelayanan seperti ini ya, pasien kita dapatnya seperti apa. Maka ini dibutuhkan adalah moral, karena moral ini tidak bisa didapatkan dari teknologi, karena moral ini adalah jiwanya kita ya. Kemudian yang dibutuhkan lagi adalah terkait dengan skill teknologi digital ya. Nah, ini adalah hal yang baru dan ini perkembangannya sangat cepat sekali. Dulu, mohon maaf ini sedikit cerita, dulu saya sewaktu kecil, kayaknya saya termasuk orang-orang di antara teman-teman, termasuk orang-orang yang pertama yang belajar